sebetulnya ketika kita menabung, apakah memang sebaiknya itu diletakkan di instrumen deposito, dan kemudian ketika berinvestasi ini bisa juga nggak sih Pak sebetulnya menggunakan instrumen deposito ini, karena banyak yang berpikir kalau di deposito kurang tinggi imbal hasilnya mungkin, jadi nggak berpikir untuk investasi melalui deposito ini. Bagaimana Pak Darmadi? Ya, setiap instrumen apa ya saya sebutnya instrumen untuk mengembangkan dana itu, salah satunya deposito, itu mempunyai tujuan yang dan karakteristik yang berbeda ya. Jadi kalau kita bicara deposito adalah karakteristiknya biasanya lebih aman, lebih ada kepastian imbal baliknya atau bunga, dan punya jangka waktu tertentu yang bisa dipastikan nanti akan ada pengembalian. Sementara tentu saja di investasi instrumen yang lain ada risiko-risiko yang lain ya, imbal hasil yang mungkin tidak bisa dibilang garansi ya, namun menjadi proyeksi saja, sehingga ketika ada market movement imbal hasil itu bisa tidak tercapai seperti yang dipikirkan. Nah, jadi masing-masing punya kebutuhan dan menjawab kebutuhan calon konsumen sendiri-sendiri. Nah, deposito memang kebanyakan dipersepsikan sebagai bagian untuk berinvestasi yang aman bagi mereka yang suka dengan stabilitas, suka dengan kepastian, suka dengan jaminan, ya, mau peace of mind, ya biasanya ditaruh di deposito. Walaupun kalau melihat imbal hasil saat ini memang sudah sangat kecil ya, sehingga ya mungkin lebih tidak menarik lagi saat ini. Nah, karena Pak Darmadi tadi menyebutkan nih soal imbal hasil di masa sekarang ini mungkin lebih rendah daripada sebelumnya begitu ya, karena memang tren suku bunganya juga sedang rendah, tapi sebetulnya masih ada peluang cuan yang bisa kita dapatkan nggak sih Pak dengan berinvestasi di deposito ini di masa-masa pandemi COVID-19? Ya, saya pikir kita berbicara bunga mungkin saat ini relatif rendah ya, yang saya nggak tahu sudah berapa lama yang lalu, mungkin terendah selama sekian lama di Indonesia. Tadi kita juga baru mendengar dari Gubernur Bank Indonesia bahwa rate 7-day repo rate itu juga tetap dipertahankan di 375 yang memang di dalam konteks kita itu rendah ya, sehingga kalau kita bilang cuan relatif ya, cuan kalau kita mau ada kepastian pasti investasi kita bertumbuh untuk 1 bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan ke depan, kita bisa bilang demikian sudah cukup sebagai sebuah imbal hasil yang baik. Tapi kalau kita menginginkan yang lebih tinggi, kita bisa berinvestasi di reksadana atau di instrumen yang lain. Namun demikian, cuan atau tidak di dalam instrumen yang lain tergantung pertumbuhan pasar juga, market movement, ya, kejadian-kejadian makroekonomi juga yang akan membuat biasanya tidak stabil ya. Jadi kembali lagi, cuan itu relatif buat mereka yang istilahnya ya 3,75 atau sekarang bunga deposito rata-rata di 4,5% ya, itu cukup, ya itu menguntungkan karena ada kepastian lah kita mendapat imbal balik itu. Tapi yang merasa tidak cukup akan mencari investasi lain, tentu saja dengan menambah resiko. Ya, resiko bisa dapat lebih rendah dari 4,5 kalau terjadi market movement di kedepan hari, atau lebih tinggi dari 4,5 kalau memang sesuai prediksi. Nah ini menurut saya lebih apa ya, pilihan appetite ya, risk appetite dari masing-masing investor, dari masing-masing pemegang dana ya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.